Bab 146. Munculnya token darah langit. Tong. Carson Su berlutut keras di atas permukaan tanah. Kedua lututnya pun membuat permukaan tanah muncul dua lubang dalam. Ia merunduk kepala, kemudian mengangkat kedua tangan lewat kepala, sedangkan telapak tangannya mengambil barang emas yang dilemparkan Louis Lu tadi. Jika dilihat lebih cermat, itu adalah sebuah token. Token identitas satu-satunya yang hanya dimiliki oleh Kaisar Dewa Louis. Token darah langit. Ini adalah kali pertama Louis Lu menunjukkannya, karena sebelumnya beberapa orang itu belum pantas membuatnya mengeluarkan token ini. Apalagi, mau mereka melihatnya, mereka juga kemungkinan besar tidak mengetahuinya. Tapi beda dengan Carson Su. Carson Su ini adalah dewa pelindung aliansi bela diri. Anggota aliansi sudah seharusnya mengenali token darah langit ini. Ini adalah pelajaran wajib hari pertama mereka memasuki aliansi bela diri yang harus diingat dalam hati. Mereka harus mengingatnya. Yang mewakili raja mereka. Tubuh Carson Su gemetaran kuat, hati dan jiwanya juga bergemetaran ketakutan. Namun hanya kedua tangannya ini yang sangat stabil, takut melakukan sedikit kesalahan di mana ia dapat menjatuhkan token yang mewakili kedudukan tertinggi. Token terjatuh. Kepalanya pun hilang. Hingga Louis Lu berjalan ke hadapannya, dan mengambil kembali tokennya, kedua tangan Carson Su baru mulai gemetaran kuat bagai mengejang, tampak jelas betapa dalamnya rasa takut ini. Louis Lu berujar dingin, untuk apa yang harus dilakukan selanjutnya, tidak perlu aku ajar kamu lagi, bukan? 2. Carson Su langsung menghantam kepalanya keras ke permukaan tanah dan berujar, Carson Su mengerti, malam ini aku akan kembali ke aliansi bela diri dan mengundurkan diri, serta melaporkan semua pekerjaanku yang tidak benar beberapa tahun ini, dan menerima segala hukuman yang diberikan oleh divisi hukum aliansi. Louis Lu mengangguk berkata, kalau kamu sudah mengerti, maka aku tidak banyak berkata lagi. Selesai berkata, Louis Lu pun melemparkan tatapan kepada semua orang keluarga Siong, dan pada akhirnya berhenti pada Fredo Siong, lalu berkata, putramu mati dengan penyesalan, aku sudah membunuhnya, jika kamu masih tidak ada kepuasan, kamu boleh bilang sekarang. Jika lain kali ketahuan kamu melakukan tindakan kecil, aku akan menghapus nama keluarga Siong. Menghapus nama keluarga Siong. Keempat kata itu bagai perintah dari langit yang tidak dapat dibantah. Hati semua orang keluarga Siong seketika gemetar. Sejumlah rasa ketakutan langsung memenuhi hatinya yang disertai dengan mata yang membelalak besar. Sebenarnya, tadi waktu melihat Carson Su berlutut, mereka sudah merasa sangat tercengang. Meski mereka tidak tahu barang emas yang dilihat Carson Su itu apa, namun tanpa dicurigai sama sekali, tokoh yang mampu membuat Carson Su berlutut ini pasti memiliki identitas yang sangat mengerikan, sudah pasti merupakan keberadaan mengerikan yang tidak dapat dibayangkan mereka. Fredo Siong bisa berkata apa lagi? Bahkan menangis saja, ia tidak berani lanjut memeluk tubuh Riker Siong menangis lagi, karena segala hal ini disebabkan oleh Riker Siong. Fredo Siong takut bahwa ini akan menimbulkan ketidakpuasan jika dirinya masih menangis demi Fredo Siong. Melihat Fredo Siong seperti ini, Louis Lu pun berkata, jika kamu diam saja, maka masalahku dengan keluarga Siong juga sepenuhnya berakhir, aku harap kamu bisa menjaga tingkahmu. Selanjutnya, Louis Lu berjalan lagi ke arah Liu Zhao. Saat ini, Liu Zhao sudah sepenuhnya terdiam dengan mata membelalak besar dan wajah yang kaku. Kakunya ini bukan wajah yang tidak berekspresi, melainkan wajah kaku yang penuh keterkejutan dan penuh ketidakpercayaan. Ia benar-benar dibuat gila karena tercengang. Karena sebelumnya, ia dan Louis Lu adalah anak yatim piatu yang berasal dari satu panti asuhan yang sama, mereka ini sama saja dengan teman lama.
Ketika melihat teman lama seketika menjadi tokoh besar yang tak terlawan, pukulan jiwa ini pun jauh lebih mencengangkan daripada Fredo Xiong mereka. Terima kasih. Louis Lu berjalan ke hadapan Liu Zhao dengan raut wajah yang tidak dingin lagi, melainkan menunjukkan senyuman yang tulus. Tadi Liu Zhao sudah membujuk dirinya untuk segera pergi dari sini dengan menanggung bahaya di mana dirinya diusir keluar dari keluarga Xiong. Dengan persahabatan ini, Louis Lu sudah seharusnya berterima kasih kepadanya. Teman Lu. Tenggorokan Liu Zhao mengering, namun keterkejutan dalam hatinya masih sulit untuk menenang kembali. Jadi saat berhadapan dengan Louis Lu, ia seketika bingung harus mengatakan apa lagi. Louis Lu menepuk pundaknya dan berujar, "Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Jika lain kali kamu diganggu di keluarga Xiong, kamu boleh datang mencariku. Sebagai teman lamamu, aku tidak akan membiarkannya begitu saja." Ini adalah janji dari Louis Lu. Seperti Liu Zhao yang mengira dirinya tidak hidup dengan baik, dan berjanji mau membantu mencari pekerjaan untuk dirinya. Mata Liu Zhao membasah. Sedangkan Louis Lu sudah meninggalkan halaman keluarga Xiong dan tiba di depan pintu halaman. Dewa Kuda juga langsung berlutut dan berkata, "Senior, apakah Anda suka memelihara anjing? Aku bisa menjadi anjing Anda." Guk-guk. Dewa Kuda juga sangat terkejut. Ia sudah tahu kalau Louis Lu ini adalah seorang kultivator, namun melihat adegan itu, ia masih dibuat sangat tercengang akannya. Bahkan Dewa Pelindung Aliansi Bela Diri saja juga harus berlutut di hadapan Louis Lu. Ini menjelaskan bahwa identitas Louis Lu cukup tinggi. Bisa menjadi anjing seorang dewa besar, merupakan sebuah kehormatan besar untuknya. Louis Lu pun mengambil sepeda dari tangannya dan berujar, "Lihat penampilanmu." Baik. Hingga waktu yang lama setelah kepergian Louis Lu, Carson Su yang berlutut di halaman besar keluarga Xiong pun baru berani berdiri. Pakaian di tubuhnya bisa-bisanya menitikkan keringat. Raut ketakutan dan kehormatan pada wajahnya juga masih belum meluntur. Fredo Xiong pun bertanya dengan suara yang sedikit kesulitan, "Dewa Pelindung Su, sebenarnya siapakah tadi itu?" Carson Su tersenyum pahit menggeleng kepala, "Mengerikan, sangat mengerikan." Kemudian tidak lanjut berkata lagi. Fredo Xiong menggunakan tatapan sedih melirik mayat putranya sekilas, kemudian menghela nafas berujar, Riker kali ini bisa-bisanya menyinggung seorang tokoh yang begitu mengerikan, bahkan juga melibat Dewa Pelindung Su." Carson Su juga hanya menghela nafas berkata, "Ini juga adalah kesalahanku sendiri. Jika tingkahku sudah benar, bagaimana mungkin aku takut terlibat masalah?" Fredo Xiong terdiam sesaat dan bertanya, "Dewa Pelindung Su, apakah Anda benar-benar ingin mengakui kesalahanmu di Aliansi Bela Diri? Kalau tidak, kabur. Diam." Carson Su langsung memotong pembicaraan Fredo Xiong dengan suara garang, "Apakah kamu tahu, tokoh yang kamu singgung tadi, mau kamu kabur sejauh mungkin pun juga tidak ada gunanya. Dan juga, jangan panggil aku Dewa Pelindung lagi, aku hanyalah seorang yang melakukan kesalahan." Selesai berkata, ia melangkah kaki besar meninggalkan halaman besar keluarga Xiong, dan terus berangkat ke Aliansi Bela Diri Jiangnan untuk mengakui kesalahannya. Fredo Xiong terdiam di tempat dengan hatinya yang penuh ketakutan yang tidak pernah menenang kembali. Meski Carson Su tidak menyebut namanya, namun nama itu sudah ketahuan jelas, Kaisar Dewa Louis. Hanya Kaisar Dewa yang mampu memimpin puncak negara itu baru bisa begitu mengerikan. Tubuh Fredo Xiong gemetaran kuat, kemudian buru-buru membuka rapat keluarga dan mengumumkan dua hal besar. Pertama adalah keluarga Xiong yang mengundurkan diri dari pasar perawatan kulit Provinsi Jiangnan, dan menyerah akan Hanmi Corp, menghindari persaingan keuntungan lagi dengan Haili Corp.
Kedua adalah Liu Zhao selaku menantu pria keluarga mereka akan dijadikan anggota keluarga inti yang berhak ikut campur akan usaha inti keluarga Xiong, serta menjadi salah satu orang penting yang dibimbing keluarga. Bersambung.